Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Tiza, NIM 1903101005. Saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi CSA. IIA telah mendefinisikan CSA sebagai proses yang mana efektivitas pengendalian internal diperiksa dan dinilai. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua tujuan bisnis akan tercapai. CSA merupakan identifikasi bersama yang dilakukan atau dilaksanakan oleh manajemen dengan bimbingan dan bantuan auditor internal yang meliputi identifikasi atas resiko-resiko bisnis, evaluasi pengendalian yang dilaksanakan oleh manajemen, dan mengembangkan atau merumuskan rencana tindakan untuk melanjutkan lingkungan pengendalian. Pendekatan menggunakan CSA dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pendekatan audit secara tradisional. Audit dengan pendekatan tradisional membutuhkan staf untuk memahami audit secara detail, melakukan kunjungan langsung ke audit yang letaknya jauh sehingga biaya cukup mahal dan efektivitas audit menjadi terganggu karena sedang diaudit. Pendekatan audit tradisional sering dianggap lebih mahal, tidak tepat waktu, dan tidak efisien. Umumnya, CSA diterapkan oleh komprehensif dan terfokus, yaitu di area-area yang beresiko bagi organisasi, lebih menekankan pengendalian internal dan berorientasi pada pengumpulan informasi, sehingga diharapkan CSA dapat mengurangi pekerjaan audit yang nilainya rendah dan lebih fokus pada area-area utama yang memerlukan perbaikan sehingga menimbulkan berbagai informasi. Namun, CSA tidak dapat digunakan pada area-area yang berhubungan dengan investigasi kecurangan atau fraud dan juga bukan untuk tujuan audit kepatuhan. Adapun manfaat CSA yakni yang pertama ada bagi manajemen, yang kedua bagi auditor internal, dan juga bagi komite audit. Bagi manajemen, yang pertama menumbuhkan kesadaran manajemen tentang tanggung jawab atas penilaian resiko dan pengendalian aktivitas organisasi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisien pelaksanaan proses atau aktivitas. Partisipan CSA adalah para pelaksana proses atau aktivitas. Mereka menggali keunggulan dan kelemahan pengendalian proses atau aktivitas serta mengembangkan tindakan pengendalian. Kemudian yang ketiga, membantu manajemen serta staf dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta pertanggungjawaban manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif. Yang keempat, dengan adanya lokakarya atau workshop, maka tiap tingkatan manajemen akan bertemu untuk berdiskusi dan meningkatkan komunikasi di tiap jenjang. Yang kelima, keterlibatan manajemen dalam pelaksanaan proses aktivitas dalam mengidentifikasi masalah serta solusinya, mendorong timbulnya ownership atas solusi tersebut sehingga mereka termotivasi untuk melakukannya. Kemudian bagi auditor internal, yang pertama, CSA menjadi sarana bagi auditor internal untuk meningkatkan dan menguji soft control. Kemudian yang kedua, meningkatkan peran dan fungsi unit-unit internal dalam mengevaluasi risiko dan pengendalian. Selanjutnya merupakan tanggung jawab moral auditor internal dalam membantu auditor dalam memberikan saran-saran dan rekomendasi perbaikan. Kemudian bagi komite audit, yang pertama, informasi yang dihasilkan dari kegiatan CSA menjadi lebih tepat waktu. Kemudian yang kedua, memperoleh informasi yang luas mengenai kondisi pengendalian internal di organisasi secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemahaman atas risiko dan pengendalian. Kemudian yang terakhir, efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Safitri, NPM 013, akan melanjutkan pembahasan tentang proses dan program audit CSA. Proses pelaksanaannya ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan lokakarya, kemudian pendekatan survei yaitu dengan pengisian kuesioner, kemudian yang ketiga ada pendekatan wawancara secara terstruktur. Pendekatan pertama yaitu pendekatan lokakarya. Pendekatan lokakarya ini ada 4 proses. Yang pertama, proses perencanaan. Nah, di proses perencanaan ini, auditor internal yang ditunjuk sebagai fasilitator harus menyiapkan jadwal dan membuat surat kepada kelompok kerja yang dibentuk untuk memfasilitasi penilaian terhadap pengendalian. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Di sini penilaian pengendalian harus dirangkum ke dalam 3 dokumen. Yang pertama ada dokumen proses operasional, proses pengendalian, dan juga kelemahan atas pengendalian tersebut. Kemudian dokumen kedua ada dokumen terkait rencana tindakan peningkatan pengendalian. Kemudian dokumen yang terakhir yaitu draft informasi pengendalian risiko yang harus dilaporkan kepada lini manajemen yang lebih tinggi. Tahap yang ketiga yaitu pengkomunikasian hasil. Di sini draft laporan awal harus disetujui, kemudian ditinjau lalu didistribusikan, dan kemudian disampaikan kepada bidang yang bertanggung jawab. Tahap yang terakhir yaitu tahap administratif. Di sini
Laporan final harus disusun dan ditandatangani oleh fasilitator dan ditandatangani oleh pimpinan audit internal. Kemudian tentang contoh penerapan program CSA. Dalam contoh program CSA ada 5 tahap. Yang pertama yaitu sebelum lokakarya pertama, kedua lokakarya pertama, kemudian setelah lokakarya pertama, lokakarya kedua, dan setelah lokakarya kedua. Tahap pertama yaitu sebelum lokakarya pertama. Hal yang harus dilakukan yaitu melakukan identifikasi misi, tujuan, sasaran, dan aktivitas kelompok kerja atau fungsi yang tercakup di dalam lokakarya. Dokumentasi yang disusun ada 2 macam, yaitu yang pertama permintaan fasilitas terhadap penilaian pengendalian dari manajer kelompok kerja, kemudian dokumen tentang memo perencanaan. Kemudian tahap yang kedua yaitu lokakarya pertama. Tahap ini yaitu untuk melakukan lokakarya workshop yang pertama. Pihak yang terlibat yaitu fasilitator dan peserta. Saya Nika Novia Sarlin 42 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Lokakarya pertama. Tahap kedua adalah melakukan lokakarya. Yang pertama, pihak yang terlibat, fasilitator dan peserta. Prosedur yang dilakukan yang pertama, menjelaskan kepada peserta lokakarya mengenai pelatihan pengendalian yang diperlukan bagi semua karyawan, sekaligus penjelasan mengenai tujuan lokakarya, hasil akhir lokakarya, dan manfaatnya bagi kelompok kerja. Yang kedua, mengkonfirmasi dan memvalidasi misi, tujuan, sasaran, dan aktivitas kelompok. Yang ketiga, melakukan proses penilaian terhadap risiko dan pengendalian yang telah terpasang atau dilaksanakan dengan melakukan salah satu aktivitas pendukung tujuan. Keempat, untuk setiap kombinasi aktivitas atau tujuan, menunjukkan langkah 4A sampai dengan 4F. Selanjutnya, lokakarya kedua. Pihak yang terlibat, fasilitator dan peserta. Prosedur yang dilakukan. Yang pertama, meninjau kertas kerja risiko dan pengendalian. Yang kedua, susun matriks risiko yang genting dan pengendalian yang telah teridentifikasi untuk memperkirakan kombinasi pengendalian yang paling efektif dan efisien untuk membantu pencapaian tujuan. Lalu ada bandingkan struktur pengendalian yang sedang berjalan dengan pengendalian optimal yang teridentifikasi dan susun rencana tindakan untuk mengimplementasikan pengendalian kelompok kerja yang paling efektif yang dapat diimplementasikan. Menyusun daftar pengendalian yang tidak dapat diimplementasikan oleh kelompok kerja dan melaporkan kepada level manajemen berikutnya. Selanjutnya, setelah lokakarya kedua, yang pertama, peserta menyusun laporan akhir yang setelah itu manajer kelompok kerja dan peserta lainnya atau fasilitator menghadiri melakukan pertemuan dengan manajemen senior untuk mendiskusikan rencana tindakan dan daftar tindakan yang tidak dapat diimplementasikan oleh kelompok kerja dan meminta respon manajemen senior terhadap keduanya. Yang terakhir, fasilitator menyusun laporan akhir yang mengindikasikan proses yang telah dijalankan dan penilaian telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandan Alif Batu Hikmah, NIM 22. Di sini akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Sukses dengan pengisian kuesioner. Merupakan metode ini dilakukan dengan melakukan survei kepada audit melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner ini sebelumnya dirancang untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dan kelemahan pengendalian internal pada tiap audit. Sistem kuesioner secara konsisten merujuk pada komponen pengendalian internal yang diterbitkan oleh Committee of Sponsor Organization of the Standing Convention atau
kosong. Hal dalam kuesioner CSI mencakup 1. Pengendalian lingkungan, nilai integritas dan etika, komitmen untuk kompetensi, filsafat manajemen dan gaya hidup koperasi, struktur organisasi, penugasan otorgasi dan tanggung jawab. Yang terakhir, kebijakan sumber daya manusia dan penilaian praktek. Yang kedua, resiko. Resiko mempunyai 3, yaitu yang pertama, tujuan organisasi, dan yang kedua, selanjutnya komponen nilai pengendalian. Yang pertama ada identitas dan nilai etika. Di dalam identitas dan nilai etika ada 4. Yang pertama, praktek bisnis yang dapat diterima. Kuatnya manajemen audit, memahami kebijakan organisasi yang meliputi hal seperti penggunaan yang sah dari sumber daya organisasi, sedangkan kelemahannya kebijakan yang kurang dipahami. Yang kedua, kode etik. Kuatnya unit manajemen memahami kebijakan organisasi yang mengatur hubungan dengan sponsor, pemasok, kreditur, regulator, masyarakat, dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan kelemahannya kebijakan yang kurang dipahami. Yang ketiga yaitu konflik kepentingan. Kekuatannya, unit manajemen memahami kebijakan organisasi mengenai potensi konflik kepentingan, sedangkan kekurangannya sama. Kebijakan yang kurang dipahami. Yang terakhir, integritas. Unit manajemen menetapkan contoh yang baik dan teratur berkomunikasi, harapan yang tinggi mengenai identitas dan nilai-nilai etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devanda Putri Aridana, NIM 17. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya, yaitu ada struktur organisasi. Faktor penilaian kompleksitas struktur organisasi, ada indikasi pengendalian kuat, yaitu kompleksitas struktur sepadan dengan organisasi, di mana garis pelaporan yang jelas dan dokumentasi yang up to date. Sedangkan indikasi pengendalian lemah, ada garis tanggung jawab yang tidak jelas atau tidak perlu rumit untuk ukuran dan juga kegiatan entitas. Yang kedua, organisasi grafik. Indikasi pengendalian kuatnya, dokumentasi tidak ada atau out of date. Sedangkan indikasi pengendalian lemah, yaitu dokumentasi ada dan juga up to date.
Yang ketiga, faktor penilaian ukuran kelompok manajemen. Indikasi pengendalian kuatnya, ukuran sepadan dengan kompleksitas unit dan pertumbuhan, sedangkan indikasi pengendalian lemah, ukuran yang tidak sesuai. Faktor penilaian stabilitas kelompok manajemen, indikasi pengendalian kuatnya omsetnya sangat rendah, sedangkan indikasi pengendalian lemah omsetnya tinggi. Selanjutnya, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Faktor penilaian delegasi wewenang dan tanggung jawab untuk operasi dan fungsi keuangan, indikasi pengendalian kuatnya, pendelegasian wewenang dan tugas tanggung jawab yang jelas, individu harus bertanggung jawab atas hasilnya tersebut. Indikasi pengendalian lemah, itu keputusan didominasi oleh satu atau beberapa individu. Yang kedua, faktor penilaian batas wewenang, indikasi pengendalian kuatnya, batas otoritas yang jelas secara tertulis dan juga komunikasi yang relevan. Indikasi pengendalian lemahnya, kebijakan dan prosedur yang mencakup bahwa batas wewenang informal. Yang ketiga, otoritas tanda tangan yang didelegasikan. Indikasi pengendalian kuatnya, batas yang tepat telah ditempatkan pada pendelegasian wewenang untuk tempat tanda tangannya. Sedangkan indikasi pengendalian lemahnya, tanda tangan wewenang didelegasikan tanpa pertimbangan yang memadai. Faktor penilaian pengetahuan dan pengalaman, indikasi pengendalian kuatnya, manajemen tidak mendelegasikan wewenang kepada individu yang tidak bersangkutan. Sedangkan indikasi pengendalian lemahnya, delegasi manajemen otoritas tanpa memperhatikan pengetahuan dan juga pengalamannya. Wawancara secara terstruktur. Mode wawancara dilaksanakan secara terencana dengan baik yang merujuk kepada pedoman, yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelum melakukan wawancara. Dalam menyusun daftar pertanyaan dapat mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, yaitu menentukan tema wawancaranya. Yang kedua, menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan yang meliputi apakah, siapa, mengapa, di mana, yang mana, dan juga bagaimana. Yang keempat, dalam melakukan wawancara, diusahakan menggunakan bahasa yang baik, santun, dan juga benar. Yang kelima, mencatat hal penting dari jawaban narasumber pada tahap wawancara ini dapat membawa alat perekam untuk mendokumentasikan wawancara. Dan yang terakhir, langkah terakhirnya adalah menulis laporan hasil wawancara. Materi terakhir pada bab ini ada kendala CSA. CSA banyak memberikan manfaat dan telah terbukti sukses diterapkan di beberapa perusahaan, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, tetapi CSA juga mengalami beberapa kendala. Yang pertama, memungkinkan adanya resistensi dari peserta sehingga dapat berakibat gagal terlaksana atau gagal dalam menyusun kesimpulan dan pembahasannya. Yang kedua, adanya potensi intimidasi dari peserta yang lebih tinggi jabatannya sehingga peserta yang lain kurang aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, jumlah peserta yang banyak dapat menyebabkan peserta kurang bisa berkonsentrasi dalam pembahasan masalah dan pengambilan langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Yang keempat, dari hasil final pembahasan, terkadang rekomendasi telah disepakati dan ditindaklanjuti kurang diperhatikan pada saat pengimplementasiannya. Yang kelima, kurangnya pemahaman peserta disebabkan karena desain pelatihan yang kurang menarik sehingga peserta kurang berminat. Baik, itu tadi pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.